Berbagai peristiwa telah terjadi di tengah lautan yang luput dari liputan media ataupun pengawasan mata orang yang di darat. Tidak ada air mata dan bunga ros ketika pelaut mati di tengah samudra. Akan tetapi untuk menghadapi itu semua, cuaca yang buruk dan kondisinya ekstrim, pelaut dibekali dengan berbagai keterampilan dan keilmuan yang rasional, ilmu navigasi, ilmu maneuvering, ilmu survival, bagaimana mempertahankan hidup di lautan. Tetapi ketika dihadapkan dengan hal yang aneh, pelaut juga memiliki kepercayaan yang tidak biasanya. Berikut ini 6 kepercayaan yang tidak rasional di antara para pelaut dan kehidupannya. Yang pertama, kehadiran makhluk gaib di atas kapal. Kebanyakan pelaut yakin bahwa di kapal itu selalu dihuni oleh yang namanya hantu, terutama di bagian depan kapal yang namanya forecastle dan hospital. Hal ini tentu sulit dibuktikan, akan tetapi ini akibat dari banyaknya kecelakaan di atas kapal, orang yang bunuh diri, kemungkinan ada juga yang jatuh dan mati mengenaskan, termasuk yang sakit di atas kapal dan mati di tengah lautan. Yang kedua adalah burung keramat. Pelaut-pelaut ketika berlayar tengah lautan sering menemukan banyak burung yang mendekati ke atas kapal. Bahkan mereka seperti jinak dan mudah ditangkap. Akan tetapi jika mereka membunuh burung itu ataupun memakannya, maka akan terjadi sesuatu kepada kapal. Engine trouble ataupun kapal bisa tenggelam dan mengalami kecelakaan secara tiba-tiba. Jangan sampai memakan burung lautan. Itulah kepercayaan mereka. Yang ketiga, adanya air laut tawar. Ini merupakan candaan yang sering dikatakan kepada orang yang baru pertama naik kapal ataupun menjadi pelaut, terutama para kadet ataupun taruna latih. Mereka dibilangin bahwa ketika pelaut itu melewati garis tanggar internasional di Samudra Pasifik, maka lautnya akan terasa tawar. Banyak yang mempercayai ini. Pada awalnya mereka mengambil air laut, kemudian dirasakan, ternyata air laut tetap asin. Jadi ini merupakan tahayul belaka ataupun candaan belaka. Yang keempat, pelaut Korea harus melewati Khatulistiwa. Siapa sangka negara yang modern dan maju dan teknologi yang terkenal itu dan terkenal orangnya rasional tidak mempercayai hal-hal yang gaib. Tapi ternyata pelaut Korea mempercayai, terutama pelaut-pelaut yang dulu, bahwa mereka bukanlah pelaut sejati jika belum melewati Khatulistiwa. Karenanya jika melewati Khatulistiwa, mereka akan mengadakan pesta di atas kapal. Hal ini jarang diketahui oleh orang-orang karena mungkin dia belum pernah berkumpul dengan orang Korea dan belum pernah bercerita secara pribadi. Hal yang kelima, bukan pelaut kalau belum kena badai. Siapa orangnya yang tidak akan muntah-muntah mengalami situasi seperti ini? Anda bisa membayangkan hidup di sana. Anda mau mencobanya atau tidak, itu terserah Anda. Akan tetapi sangat keterlaluan jika dikatakan bahwa bukan pelaut jika belum mengalami badai. Itu hanya kebanggaan sebagian orang belaka. Tidak seharusnya seperti itu. Yang keenam adalah segitiga Bermuda. Siapa yang tidak mengetahui tentang segitiga Bermuda? Cerita hilangnya kapal dan pesawat berawal dari tahun 1945 ketika 5 pesawat tempur Amerika hilang dan tidak meninggalkan jejak. Pencarian juga dikirimkan dan pencarinya juga ikut-ikutan hilang. Area ini merupakan area yang menghubungkan antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico dengan luas ribuan mil persegi. Sebenarnya tidak ada hal aneh ketika melewati perairan itu, tetapi cuaca memang begitu ekstrim ketika waktunya terjadi dan bisa datang tiba-tiba. Ada yang berspekulasi bahwa di sana terdapat anomali magnetic field ataupun medan magnet. Akan tetapi pengalaman saya melewati ke sana tidak ada yang namanya magnetic field dan juga di peta-peta navigasi tidak dituliskan itu. Spekulasi juga ada yang mengatakan bahwa ada bongkahan ataupun kumpulan gas metan di bawah, sehingga ketika muncul ke permukaan gas metan ini akan menenggelamkan kapal. Ini tidak dikonfirmasi secara ilmiah. Banyak yang mengatakan bahwa itu hanya khayalan belaka. Apakah Anda memiliki cerita lain tentang segitiga Bermuda? Silahkan tuangkan di kolom komen, kita akan berdiskusi bersama.
Yang jelas, segitiga Bermuda bukanlah segitiga sembarangan yang menghisap segala sesuatu yang berada di atasnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Silahkan bagikan sebanyak-banyaknya, semoga menghibur dan Anda bisa tertawa.